Kalau kita baca berita, kadang kita pengen pemerintah untuk misalnya fokus lebih ke pendidikan atau lebih ke bantuan sosial atau ke aspek-aspek lain. Kita pengennya pemerintah melakukan A, B, C, D. Tapi kadang nggak terjadi. Nah, kira-kira bisa nggak sih sebenarnya kita nih sebagai sipil mempengaruhi agar pemerintah ayo dong lebih fokus ke A, lebih fokus ke B, lebih fokus ke C, sesuai dengan harapan kita. Nah, hari ini kita akan ngobrolin tentang bagaimana harapan-harapan kita bisa kita align-kan dengan apa yang diinginkan atau yang dituju oleh pemerintah juga. Caranya gimana? Kita akan bahas dalam kelas pakar hari ini bersama saya Tifara Asari. Baru saja kemarin kita mendengar berita bahwa Undang-Undang ITE itu berhasil ada putusan MK-nya karena diajukan judicial review oleh salah satu aktivis lingkungan bernama Daniel Tangkisilan yang kemudian mengubah secara major Undang-Undang ITE ini, yaitu salah satunya adalah bahwa lembaga pemerintah dan juga pejabat tidak bisa mengkriminalisasi atas dasar pencemaran nama baik. Prosesnya melalui judicial review. Ada juga yang kita bisa ambil contoh yang lainnya di UU TPKS, tindak pidana kekerasan seksual. Prosesnya untuk mencapai UU TPKS adalah 10 tahun perjuangannya, mulai dari lobby, mengajukan white paper, kemudian ngobrol, audiensi, dengar pendapat, dan seterusnya. 10 tahun. Nah, bervariasi sekali agenda-agenda yang bisa kita ajukan, yang bisa sipil lakukan untuk bisa mempengaruhi sebuah kebijakan. Ini sebenarnya apa sih aktivitas-aktivitas ini? Inilah yang dinamakan advokasi kebijakan. Advokasi kebijakan adalah suatu tindakan untuk mempengaruhi suatu kebijakan pemerintah. Bisa dilakukan oleh siapapun. Ini perlu digarisbawahi ya teman-teman bahwa ini advokasi kebijakan tidaklah eksklusif untuk masyarakat saja, tetapi bisa juga oleh elit, bisa juga oleh orang-orang di balik korporasi. Nah, ini yang perlu kita waspadai juga. Sebenarnya kita bisa nggak sih berjalan sendiri atau misalnya agenda korporasi yang sejalan dengan agenda kita, apakah kita bisa ikut nebeng? Nah, inilah sebenarnya the beauty of advokasi kebijakan. Advokasi kebijakan sendiri memiliki beberapa unsur atau memiliki beberapa agenda. Advokasi kebijakan sendiri bisa dilakukan dalam berbagai cara. Yang pertama ada lobby. Lobby adalah sesuatu yang dilakukan dengan cara mendekati atau istilahnya memberikan ruang untuk berbicara antara orang yang ingin melobi dengan yang dilobi. Contohnya seperti apa? Misalnya koalisi masyarakat tertentu, masyarakat koalisi migran misalnya ingin mengajukan perubahan atas undang-undang terkait migran, kemudian mereka dengar pendapat dengan salah satu komisi atau dengan DPR untuk mengubah undang-undang tersebut. Lobby dilakukan dengan cara banyak hal ya teman-teman, tapi yang jelas bahwa lobby tersebut bukan sesuatu yang dipandang sebagai sesuatu yang salah atau sesuatu yang jahat atau sesuatu yang selalu involve money. Enggak selalu seperti itu, atau bahkan seharusnya secara ideal tidak seperti itu ya. Lobby itu adalah audiensi, dengar pendapat, ngobrol dengan siapa? Dengan perwakilan rakyat, dengan wakil-wakil kita di DPR. Begitu ya. Yang kedua adalah dengan cara melakukan riset dan analisis. Ini penting banget, kenapa? Karena riset dan analisis ini adalah merupakan backbone dari setiap strategi dari advokasi kebijakan. Mengapa? Karena untuk mengadvokasi suatu kebijakan yang harus dilakukan adalah kita bisa memprovide suatu reasoning yang baik, yang juga berdasarkan evidence. Caranya bagaimana? Caranya bisa bermacam-macam, bisa dengan menggunakan fact sheet atau white papers, atau bahkan di beberapa kesempatan bisa juga dengan membuat suatu rancangan undang-undang tandingan yang kemudian diajukan bisa bersamaan dengan lobby atau dengan kegiatan-kegiatan lain. Kemudian yang ketiga adalah dengan kampanye dan juga penggeseran opini publik. Artinya apa? Bahwa ketika suatu agenda itu ingin digaungkan oleh masyarakat sipil, misalnya agenda tindak kekerasan seksual, maka yang harus dilakukan adalah kita membuat suatu topik tersebut menjadi lebih secara publik lebih aware. Dengan cara apa? Misalnya dengan cara bisa jadi demonstrasi secara damai, kemudian kita membuat suatu iklan, atau misalnya kita bagikan selebaran, bisa di institusi akademis, bahkan bisa juga di jalanan.
Yang jelas itu adalah merupakan kampanye dan upaya dalam penggeseran opini, termasuk juga di sosial media. Yang keempat adalah koalisi dan jaringan. Membentuk koalisi dan jaringan itu adalah sesuatu yang sangat penting di dalam basis gerakan. Artinya apa? Bahwa ketika kita ingin membuat suatu isu menjadi bisa diperbincangkan, maka kita harus membuatnya lebih besar dan lebih punya bargaining power. Artinya apa? Misalnya ada satu isu tentang pelecehan seksual, maka itu menyangkut siapa saja, Komnas Anak bisa, atau misalnya Komnas Perempuan, yang kemudian mereka akan berkoalisi dan kemudian membangun basis gerakan, dan dari situ bisa melobi untuk melakukan perubahan atau amandemen suatu undang-undang. Dan yang kelima adalah jalur legal. Salah satunya tadi melalui judicial review. Kembali lagi bahwa setiap advokasi kebijakan itu perlu kita ketahui bukan hanya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sipil atau masyarakat biasa, tetapi oleh semua orang. Ada Daniel Tangkisilan yang berjuang melalui judicial review untuk mengubah UU ITE yang merugikan banyak masyarakat karena ternyata penangkapan terhadap masyarakat melalui pencemaran nama baik itu kebanyakan dilakukan oleh pejabat. Ada juga Almas Saki Biru yang menggunakan judicial review untuk bisa mempengaruhi batas usia wapres. Nah, kita perlu di sini berarti ketika ingin meloloskan suatu agenda tertentu, step pertamanya apa? Step pertamanya adalah membuat serikat atau join serikat. Itu adalah salah satu shortcut. Mengapa? Karena ketika kita bersuara sebagai individual, tentu akan lebih sulit daripada bersuara secara banyak. Bagaimana kita bisa membuat koalisi dan jaringan untuk bisa melobi ketika kita sendiri tidak tergabung di salah satu serikat yang bisa dikoalisikan? Nah, untuk itu, mungkin ini yang perlu diketahui oleh para teman-teman sekalian, yaitu bergabunglah ke dalam serikat atau komunitas atau bahkan lingkungan yang paling kecil yang sejalan dengan visi misi kamu. Misalnya kamu pengen ada peraturan tentang sexual harassment di kantor kamu, berarti kamu akan melakukan serikat sama teman-teman terdekat atau sama rekan-rekan kerja. Segitu aja sebenarnya sudah merupakan salah satu hak kamu sebagai seorang warga negara yang kemudian nanti akan secara korporasi akan diadopsi. Itu juga bisa diimplementasikan di suatu negara. Ketika kamu punya suatu isu tertentu, gabung atau bentuklah suatu serikat. Nah, dari situ kamu akan bisa bergerak secara bersama-sama. Teman-teman mungkin bertanya-tanya ya, kira-kira kalau misalnya saya sebagai individu menyuarakan opini saya di sosial media, itu sudah cukup atau belum? Ada beberapa teori menarik yang menghubungkan antara opini publik dengan kebijakan publik. Sangat menarik. Yang pertama adalah teori dari Leisen. Ia mengatakan bahwa opini publik itu adalah sebuah termostat. Artinya apa? Bahwa antara kebijakan publik dan opini publik itu akan saling menyesuaikan. Ketika kebijakan negara atau kebijakan publik itu terlalu ekstrim, maka akan dibalas dengan opini publik yang juga akan men-tone down dari kebijakan tersebut. Contohnya seperti apa? Contohnya di luar negeri ada di UK pada saat itu terkait dengan isu imigran. Ketika pemerintah United Kingdom menerapkan kebijakan imigran yang sangat ketat, ternyata oleh masyarakat yang tadinya antipati terhadap imigran, mereka justru melawan dengan bilang bahwa kebijakan publik yang seperti ini tidak manusiawi. Sehingga itu akan menurunkan antipati dari imigran dari sisi kebijakan publik itu sendiri. Jadi mereka akan saling menyesuaikan opini publik dan kebijakan publik. Yang kedua adalah teori tentang opini publik dari Gillens and Page tahun 2014. Dia mengatakan bahwa opini publik itu tidak berpengaruh. Bayangkan ketika kita membaca satu studi mengatakan bahwa opini publik itu tidak berpengaruh. Yang berpengaruh itu adalah dominasi elit. Artinya apa? Ketika masyarakat ternyata melihat bahwa opini publik saya didengar kok ketika saya bersuara di sosial media tentang isu A, ternyata pemerintah juga ke arah yang sama. Tapi apakah benar? Ternyata kalau kata Gillens and Page ini adalah suatu ilusi. Artinya apa? Bahwa ternyata pada saat itu elit-elit yang berada di belakang pemerintah itu juga sedang memiliki isu yang sama dengan masyarakat. Sehingga tercipta ilusi bahwa masyarakat didengar opininya. Nah, yang ketiga, ini juga merupakan salah satu teori yang sangat menarik, yaitu teori mengenai siklus budget politik. Siklus budget politik ini sangat menarik, mengapa? Karena katanya bahwa opini dari masyarakat itu hanya akan didengar di akhir-akhir masa kepemimpinan. Mengapa? Karena pada saat itu pemerintah memiliki interest untuk melanggengkan
kekuasaannya di presidensi berikutnya. Artinya masyarakat dan opininya akan didengarkan oleh pemerintah hanya pada masa-masa ketika pemerintah butuh suaranya saja. Apakah ini terlihat familiar? Karena sebenarnya udah banyak juga ya, bukan cuma di Indonesia, di luar negeri juga. Nah, dari sini berarti kita bisa melihat satu benang merahnya ya teman-teman, bahwa opini publik kadang-kadang didengar, kadang-kadang enggak gitu ya. Kapan didengarnya? Yaitu pada saat tahun politik ketika mendekati pemilu, kemudian juga pada saat align sama interestnya elit dan seterusnya. Berarti kita bisa memetakan ya, kalau kita jadi masyarakat, kita jadi sipil, berarti kapankah kita harus bersuara tentang hal-hal yang penting, kemana kita harus bersuara, dan kepada siapa kita harus menghimpun atau harus siding. Nah, itu yang seharusnya kita pikirkan, yaitu strategi untuk melakukan advokasi kebijakan. Nah, bagaimana dengan kalau misalnya kita bersuara di sosial media secara sendirian? Tentu saja semua suara itu matters. Kalian mau bersuara di sosial media atau di media-media lain secara individu, silakan. Justru itu di-encourage. Tapi first best-nya sih memang kalian bisa masuk dan join ke serikat, join ke komunitas, walaupun kecil tapi paling nggak kalian memiliki suara yang lebih amplified. Nah, contohnya kayak apa sih? Misalnya aja nih, waktu itu saya juga pernah join ke salah satu komunitas, yaitu Lawan Dari Kantor. Menurut saya itu suatu komunitas yang cukup safe untuk misalnya teman-teman yang tidak bisa menyuarakan secara langsung, nggak bisa turun untuk demo, atau misalnya kantornya terlalu ketat untuk memperbolehkan teman-teman untuk turun, akhirnya ada satu wadah tertentu. Jadi sebenarnya ada kok wadah yang bisa menaungi kepentingan kalian yang mungkin kalian takut untuk bersuara, untuk demo, kemudian harus menggunakan akun anonim sendirian di sosial media. Ada kok sebenarnya wadahnya. Nah, jadi sebenarnya teman-teman yang harus kita highlight adalah bagaimanapun usaha kalian untuk melakukan advokasi kebijakan, berarti yang harus diperhatikan adalah satu, kalian kalau bisa berserikat. Yang kedua adalah lobilah di saat yang tepat, di waktu yang tepat, dan juga bahasan yang tepat. Dan yang ketiga, jangan terlalu eksklusif karena bisa jadi topik A kalian align dengan kubu A, topik B kalian align dengan kubu Z. Jadi jangan menutup diri kalian, berkelompoklah, berserikatlah dengan sebanyak-banyaknya orang.